Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Salam kopi tanpa gula, segelas kopi sejuta inspirasi. Oke, di depan teman-teman sekarang sudah ada sebuah bonsai kelapa sayur ya. Jadi ini saya dapatkan dari teman saya yang berasal dari Kelungkung. Kebetulan beliau juga selain pengkoleksi, beliau juga membuat ukiran-ukiran dari sabut kelapa dan dijadikan sebuah bonsai kelapa. Karena menurut beliau itu menunggu proses daun yang cukup lama itu bisa dinikmati sambil membuat sebuah ukiran. Apalagi beliau juga baru-baru bergelut di dunia bonsai kelapa ya. Jadi biar tidak ketinggalan, beliau membuat sebuah karya yaitu ada ayam, kura-kura, angsa dan lain sebagainya ada di video berikutnya. Nah, tapi kali ini saya tidak akan membahas masalah itu, tapi kali ini saya akan membahas proses dari daunnya ya. Jadi untuk jenis kelapa sayur biasanya proses pecah daun itu lebih lama dari kelapa biasa ya. Nah ini untuk teman-teman bisa dilihat ya, untuk yang pemula. Mungkin yang untuk senior mungkin sudah bosan mendengar ocehan saya ya, tapi saya akan terus berbagi untuk para pemula dan terus menikmati proses demi prosesnya. Akan ajak teman-teman menikmati proses demi prosesnya. Nah, untuk jenis yang kelapa sayur seperti ini biasanya untuk mendapatkan proses pecah daun. Nah, contoh pecah daun itu seperti ini ya. Nah, dia mekar sendiri daunnya tanpa kita sobek-sobek. Nah, ini juga sudah mulai mekar. Namun, ini sudah mulai tinggi daunnya teman-teman. Jadi di sini saya akan belajar dan mengajarkan dan berbagi ilmu untuk melakukan dan merenggangkan pelepah ya. Nah ini biar renggang, otomatis daun ini tidak tinggi dia ya. Yuk langsung saja tanpa berbasa-basi, langsung kita ke prosesnya. Nah ini bisa kita lebih renggangkan dengan cara membuang ini ya, pelepahnya kita buang untuk mendapatkan proses renggangan dan daun yang kecil. Yuk langsung saja kita eksekusi. Kita lebih dekat ya. Lebih dekat mungkin di sini ya, pencahayaannya biar bagus. Nah ini dia, ini yang akan kita proses teman-teman. Nah sebelumnya ini kan lurus ya, nanti kita ambil bagian sini pelepahnya ini, kita lakukan penyayatan. Biasanya kan hanya sampai sini ya kita buang tapis, namun kali ini kita buang sampai bawah sini. Nah ini sudah kita dapatkan. Jadi kita cari di sisi sampingnya lagi. Nah dengan teknik begini teman-teman akan bisa mendapatkan daun yang banyak dan kerdil ya, dan kecil, tidak menjulang tinggi. Nah, jika tidak dilakukan teknik ini, hanya membuang tapis, itu tidak akan bisa mendapatkan daun yang banyak dan kecil teman-teman. Paling teman-teman akan mendapatkan daun ideal yang hanya dilakukan pada proses saya tapis ya. Misalnya 7-8 masih bertahan ya untuk daun yang kecil ya. Nah ini contohnya satu. Jika sudah, bisa dilihat sendiri, kita bisa merenggangkan sampai lurus ya. Ini dia. Sebelumnya kan lurus ke atas, sekarang bisa sampai kemper gini ya. Lakukan juga pada bagian yang lain.
untuk proses ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan melakukan proses sayat tapis saja ya. Sekaligus untuk proses sayat pelepah seperti ini juga akan mengurangi waktu teman-teman saat proses penyayatan berikutnya. Untuk rentan waktu penyayatan berikutnya itu akan lebih jauh ya. Dibandingkan dengan sayat tapis kan terus dia bertumbuh dengan cepat dan pesat, itu bisa 2 hari sekali. Namun kalau ini mungkin 1 minggu atau 2 minggu sekali teman-teman akan menyayatnya. Lakukan pada 2 sisi seperti tadi. Lalu disayat lagi. Nah, usahakan saat memotong ini jangan ke sini ya, jangan bawa ke dalam situ, sebaiknya bawa keluar seperti ini. Takutnya nanti saat membuang ini, saat teman-teman buang ini, jika dibawa ke sini pisaunya, nah, jika lepas kontrol dia bisa menoreh ini, nah, bisa membuat patah ya. Nah, jadi bisa ini lagi dibuang nih, biar sampai lurus. Ya, tarik keluar ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk proses yang saya lakukan ini juga memerlukan waktu yang lebih lama dari proses sayat biasa ya. Nah, ini juga kita dapatkan tapisnya lagi bagian dalam karena kita sudah membuka jalan untuk membuangnya dengan penyayatan pelepah itu. Nah, lagi segini kita dapatkan teman-teman. Mungkin saja dalam satu pohon ini teman-teman akan melakukan sayat pelepah ini bisa menghabiskan waktu 10-15 menit ya. Jadi baru daun saja teman-teman ya. Kita buang lagi perlahan ya. Jadi teman-teman harap bersabar untuk menonton video ini ya. Mungkin durasinya akan sedikit panjang ya. Biar jelas bagaimana prosesnya, biar teman-teman paham juga. Nah, bisa ke dalam seperti ini, namun tetap berhati-hati ya, agar tidak ada goresan ke daerah sini. Oke. Nah, begitu seterusnya teman-teman sampai di tunas terakhir ya.
Biasanya untuk tunas terakhir itu membutuhkan waktu atau ekstra hati-hati ya. Jadi sebenarnya disinilah kenikmatan proses dari pembuatan bonsai kelapa ya, dalam proses penyayatan. Ini kita menguji kesabaran dan menikmati prosesnya. Jika tidak sabar bisa patah atau potel. Jadi bisa dilakukan 1-2 kali ya, biar pas. Jika sekali sayatan belum bisa direnggangkan, jadi ulang lagi, sayat lebih ke dalam lagi ya. Jadi tetap di pangkalnya ini ditahan ya, agar tidak patah. Nah, seperti itu. Hati-hati ya. Nah, itulah yang ditakutkan teman-teman. Prosesnya kreak gitu ya. Namun ini masih bisa nempel ya. Nah, setengah ya. Jadi para pebonsai kelapa pasti sudah tidak asing lagi dengan suara seperti tadi ya, kreak gitu ya. Sudah mulai renyah dia. Untung tidak bagian tunasnya ya yang patah. Kalau bagian tunasnya yang patah, kita harus mengulang lagi dari nol. Nah, kita akan menuju ke daun terakhir nih, tunas terakhir ya.
Akhirnya sudah selesai teman-teman, sampai daun terakhir ya. Ini juga perhatikan saat melengkungkan ini harus ditahan di sini. Jadi ini masih setengah tersisa ya, jadi kita biarkan saja. Nah, jadi kita sudah selesai dalam proses merenggangkannya. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam satu hobi, salam bonsai kelapa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di share.